في هذا الكتاب. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, ini suatu pasal. Wa min ma'asil badani, dari menjelaskan tentang maksiat-maksiat badan. Uququl walidain, yang pertama dari maksiat badan itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kabairu, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka terhadap kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh orang, wal yaminul ghamus, dan bersumpah palsu. Di sini kita tidak boleh untuk durhaka terhadap kedua orang tua. Jadi ketika kita disuruh itu, kita tidak boleh melawannya. Contohnya seperti bongkok itu. Ya, selalu menuruti apa saja yang dia disuruh. Al-firaru minaz-zafi, dan lari dari musuh atau peperangan. Waqati atur-rahmi, dan yang termasuk dari maksiat badan itu memutus tali silaturahmi. Wa idza'ul jari walau kafiran, dan menyakiti tetangga sekalipun ia kafir. Namanya tetangga itu adalah 40 rumah dari rumah kita, 10 meter dari rumah kita. 40 rumah. Lahu amanun aza zahiran, bagi tetangga itu aman dari rasa sakit yang nyata. Wa tahdibu bisawat, dan mengecat rambut dengan warna hitam. Di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang udah ubanan itu mengecat rambutnya agar terlihat lebih muda. Ya, mewarnai. Jadinya mengecat rambut itu termasuk dari maksiat badan. Wa tashabbuhur rijali bin nisa, dan seorang laki-laki yang menyerupai dirinya dengan wanita. Wa aksuhu, atau sebaliknya, wanita yang menyerupai dirinya sebagai laki-laki. Dan hadis Rasul menjelaskan tentang menyerupai Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal mutasyabbihin bin nisa'i wa mutasyabbihat bir rijal. Telah melaknat oleh Allah atas seorang laki-laki yang menyerupai dirinya dengan wanita, dan perempuan yang menyerupai dirinya dengan laki-laki. Wa isbalus saubi lil khuyala, dan menyeret pakaian atau memanjangkan pakaian karena kesombongan. Yang dimaksud di sini itu memanjangkan pakaian karena untuk kesombongannya, seperti raja-raja di zaman dahulu. Kan raja-raja di zaman dahulu itu sering memakai baju-baju yang besar untuk menonjolkan dirinya sebagai raja. Wal hinna'u fil yadaini wal rijlain, dan berhenna pada kedua tangan dan kedua kaki, lirrajuli bila hajatin, dan bagi laki-laki dengan tanpa hajat. Wa qatul fardi, dan memutus perbuatan yang wajib seperti sholat dan puasa, bighairi uzrin, dengan tanpa uzur. Wa qat'un naflil haji wal umrah, dan memutus kesunahan haji dan umrah. Wa muhakatul mu'mini istihza'an, dan menirukan gerak-gerik orang mukmin untuk menghina.
Contohnya ketika kita melihat orang yang berjalan dengan pincang lalu kita mengikuti cara jalannya untuk menghina, dan itu termasuk dari maksiat badan. Dan contoh yang lain seperti yang kemarin, itu banyak yang menirukan suaranya. Aja susu ala auratin nas, dan memperhatikan kesalahan manusia atau orang, memata-matai kesalahan orang. Wal wasmu, dan bertatu. Wahajarul muslim fauqa salasin, dan memutus pembicaraan atau berselisih dengan sesama muslim di atas 3 hari. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lil muslim ayyajura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak boleh bagi seorang muslim itu caranya di atas 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, maka barang siapa yang berselisih di atas 3 hari, pamata, lalu maka ia meninggal di saat itu, dakhalan nar, maka ia masuk neraka. Jadinya kita di sini tidak boleh saling bertengkar atau berselisih dengan sesama teman. Kan kalau kita bertengkar bisa dibicarakan dengan baik-baik. Illa li uzri syar'i, kecuali dengan uzur yang syar'i. Wa mujalasatul mubtadi'i, dan duduk bersama ahli bid'ah. Awil fasiki fil inasi, atau bersama orang yang fasik fil inasi, untuk menghibur. Kan yang dinamakan orang yang fasik itu adalah khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan Allah. Ketaatan kepada Allah. Maksudnya di sini misalnya ketika ada orang yang berbuat dosa kecil, akan tetapi ia berbuat dosa secara terus-menerus. Walubsul zahabi, dan memakai emas, wal fiddati, dan perak, wal hariri, dan kain sutra. Wa ma'astarhu wazanan, dan memperbanyak perhiasan minhu darinya, lirrajulil balik, bagi laki-laki yang sudah balik. Menurut riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasul hariri, janganlah kalian memakai kain sutra. Fa'ilman labisa, maka fa'ilman labisa hariri fid dunya, maka bahwasanya orang yang memakai kain sutra fid dunya, lam yalbasuhu, maka ia tidak memakainya fil akhirah, di akhirat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Illa khatamal fiddah, kecuali cincin yang terbuat dari perak. Wal khulwatu bil ajnabiyah, dan menyendiri dengan perempuan ajnabiyah. Contohnya, maksudnya itu adalah berduaan. Wasafarul mar'ati bi ghairi nahwi mahram, dan musafirnya wanita dengan tanpa dibersamai oleh mahramnya atau suaminya. Wa istikdamul hurri karhan, dan memperkerjakan orang yang merdeka secara paksa, itu termasuk juga maksiat badan. Wa il istighfafu bil ulama wal imamil adil, dan merendahkan ulama dan pemimpin yang adil. Wa bisyaibil muslim, dan orang muslim yang tua. Di dalam kitab Nasari wal Aulad
karya guru kita, guru mulia Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Sholih. Disebutkan di sana, idza zamantul ulama, apabila kau mencela ulama, faqad zamantul anbiya, maka sesungguhnya kau mencela para nabi. Li'annal ulama, karena bahwasanya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa idza zamantul anbiya, dan apabila kau mencela para nabi, faqad zamantul rabbul ulama, rabbul anbiya, maka sesungguhnya kau juga mencela Tuhan para nabi, yaitu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Mu'adatul wali, dan memusuhi kekasih Allah, wal i'anatu 'alal maksiat, dan menolong orang untuk membuat maksiat. Contohnya misalnya pada bulan Ramadan ada seorang yang mengantarkan temannya pergi untuk membatalkan puasanya. Itu tidak boleh, berdosa kita juga, seperti apa yang dibuat oleh orang yang mokel. Wa tarwijuz zaib, dan memakai uang palsu. Wa isti'malu awaniz dahabi, dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas, wal fiddah, dan perak. Wa ittikhadhuha, dan membuat keduanya. Wa tarkul fardi, dan meninggalkan yang fardu, maksudnya yang terbuat dari keduanya, apapun yang terbuat dari keduanya. Wa tarkul fardi, dan meninggalkan yang fardu, contohnya seperti sholat, au fi'luhu ma'atarkir rukni, atau ia mengerjakannya akan tetapi ia meninggalkan salah satu dari rukunnya, au syartin, atau syarat-syarat dari sholat, contohnya seperti mustaqbalul qiblah, au ma'a fi'li mubatilin lahu, atau lakukan apa yang membatalkannya. Wa tarkul jum'ah, dan meninggalkan sholat Jumat ma'a wujubiha, bersama wajib-wajibnya alaihi. Wa in sholat zuhra, sekalipun ia sudah sholat zuhur. Dan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tarokal jum'ah, barang siapa yang meninggalkan sholat jum'ah bila darurah, dengan tanpa adanya darurat, Allahu ala qalbihi, maka Allah mencacatkan atas hatinya. Fatarku nahwi ahli qaryatil jamaah, dan meninggalkan oleh penduduk desa sholat berjamaah fil maktubati, pada sholat yang diwajibkan. Wa ta'khirul fardi, dan mengakhirkan dan sholat pada akhir waktu, an waktihi, dari waktunya, bighairi uzrin, dengan tanpa adanya uzur. Warom yusaidi bil musakkolil muzaffiki, warom yusaidi bil musakkoli, dan melempar hewan buruan dengan barang yang berat, al muzaffiki, yang bisa mempercepat kematian hewan tersebut. Wattikhadul hayawan gordon, dan menjadikan hewan sebagai target lemparan. Misalnya ada orang yang mengikat ayam di kayu atau di pepohonan, lalu ia melemparnya, maka itu termasuk dari maksiat badan. Wa adamu mulazamatil mu'taddi lil maskanati, dan tidak tetap bagi perempuan yang iddah lil maskanati, untuk menetap. Maksudnya itu
ketika ada orang yang iddah, masih masa iddahnya, ia tidak boleh keluar dari rumahnya bighairi uzrin, dengan tanpa uzur. Wa adamul ihdadi ala zauji, dan meninggalkan berhias atas, dan tidak meninggalkan berhias atas perempuan yang belum selesai iddahnya. Misalnya ada seorang istri dan suaminya itu baru-baru saja meninggal, lalu ia itu tetap berhias, maka itu tidak boleh. Watanjisul masjidi, dan membuat masjid menjadi najis. Watakdiruhu, dan mengotorinya walau bitohirin, sekalipun dengan barang yang suci. Dengan barang yang suci itu pun kita tidak dibolehkan, apalagi dengan barang yang kotor atau najis. Makanya kita disuruh ketika kita naik untuk sholat ke masjid untuk berwudu dan membasuh kaki dan bersendal juga. Wattahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila ayyamuta, dan tidak mau untuk berhaji ba'dal istita'ati, setelah ia mampu, ila ayyamuta, sampai ia mati. Wal istidanatu, dan meminta janji, liman la yarju, kepada orang yang tidak berharap, wafa alidainihi, menepati janji tersebut, min jihati zahiratin, dari segi yang nampak. Walam ya'lam da'inuhu bidalik, dan tidak mengetahui oleh orang yang menjanjikannya akan demikian itu. Dan yang dimaksud dengan wattahawunu bil haji badal istita'ati itu, misalnya ada orang yang sudah mampu dari segi harta ataupun dari segi fisik bekal untuk berhajinya, akan tetapi ia tidak kunjung berhaji, maka ia termasuk dari maksiat badan. Allahu a'lam bishawab.